Nah, lanjut ya. Kita masuk ke tugas mandiri. Nah, di tugas mandiri ini sebenarnya sih istilahnya nggak tugas-tugas banget, tapi ini ada penilaian di forum. Jadi saya pengennya istilahnya sebenarnya saya jadi capek juga sih ngecekin cross-check si forum satu-satu. Tapi ini menjadi penilaian untuk adik-adik bahwa adik-adik paham dengan materi yang hari ini gitu. Nah, sorry, ya keluar semua. Oke. Nah, jadi di sini itu ada namanya eh SFAN tadi ya, Salesforce Automation ini populernya biasanya pakai aplikasi adik-adik. Nggak mungkin kalau kita nggak pakai aplikasi namanya juga automation gitu ya. Nah, di sini saya contohkan misalkan ada tiga, misalkan eh, aplikasi yang populer biasanya Pipe Drive, Salesforce atau Zoho CRM gitu. Nah, adik-adik ini di sini diminta amati tampilan untuk sales pipeline-nya gitu. Nanti saya jelaskan ini dulu. Em, Pipeline-nya si mereka, tuh, alur si mereka ini dari gambaran singkat bagaimana aplikasi tersebut membantu kerja si salesman sehari-hari dalam mengelola prospek dan mempercepat proses penjualan. Nah, di sini kalau adik-adik tahu, ini sebenarnya istilahnya alurnya sama gitu ya. Masuknya jadi misalkan ini sales funnel namanya, ini sales pipeline. Jadi ketika kita udah aware, ini kan singkatnya ya, aware. Nah, awareness itu kita ambil dari kontak. Nah, contoh, adik-adik di Instagram nge-scroll jadi iklan, adik-adik baru tahu tuh, oh ini ada produk baru. Kita udah kontak mereka. Istilahnya nggak langsung japri, kita masih belum dapat data mereka, tapi kita dapat untuk si pakai istilahnya pakai Facebook Ads atau pakai Instagram Ads dan lain-lain ya atau YouTube Ads untuk membuat si customer itu tahu tahu kita gitu. Gimana caranya customer itu bisa oh ada nih produk ya gitu. Kita baru tahu nih. Nah, itu biasanya ngeling dari si awareness itu kita dapat kontaknya. Oh, baru tahu nih. Oh, ini dia oke nih. Nah, kemudian gimana caranya si customer ini interest gitu. Ini aware tuh baru oh, tahu aja, tahu-tahu aja, yang tahu-tahu aja ya TTA ya. Nah, interest dari interest itu kita ke kualifikasi. Jadi kita lihat kualifikasinya gimana gitu ya dari si sales ini kira-kira si orang ini mau cari yang spek apa? Contoh nih, saya balik lagi ke tukang HP karena memang lebih detail ya gitu. Misalkan contoh gini, kita lagi lihat-lihat, ya Kak mau apa? Nyari spek apa gitu. Misalnya kakak lagi mau apa? HP, mau lihat HP. Oh kakak lagi mau cari spek yang mana nih? Range-nya, misalnya nanya seperti itu. Nanti dia arahin untuk sesuai dengan yang si customer minta. Itu contohnya untuk membuat si customer interest atau tertarik gitu. Nah, setelah itu kita adain secara intens atau meeting gitu. Biasanya ini nggak harus meeting-meeting gimana ya. Bisa aja kita ngirim email, Kak, jadi nggak Kak? Boleh minta nomornya, biasanya gitu. Oh enggak, ah, enggak gitu. Ya udah Kak, nanti hubungin ini ya Kak, Kakak bisa beli di online, gini-gini gitu. Nah, itu yang membuat mereka download, kita dapat datanya, dan kita bisa adakan untuk mereka in touch sama si produk yang kita jual atau jasa yang kita jual gitu. Atau kalau misalkan besar ya B2B, biasanya kita meeting-meeting. Bu, ada waktunya, eh iya bisa, ini kita ngadain tender gitu ya. Biasa tender itu mm, sekarang udah pakai e-proc sih untuk procurement eh, aplikasi gitu. Ketika kita mau ikut tender, udah ada aplikasinya. Cuman tetap ada meeting-meeting juga yang memang kalau itu kita bisa ke PTA, PTB ini boleh inter ngebu gini-gini. Oh enggak, saya enggak ini gitu. Misalkan
Kalau ini kalau misalkan ibu butuh ini ya bu hubungin ini, oke ditaruh. Nah itu yang sebenarnya untuk lebih intens lagi, lebih in touch lagi lah sama si customer. Setelah itu kita masuk evaluasi. Nah ini biasanya untuk proposal. Oh nih customer butuh. Terus dia suka ngirim procurement untuk istilah kebutuhan. Nih ntar link ikut tender di sini aja. Biasanya memang kalau perusahaan besar itu butuh untuk minimal tiga apa dua eh, supplier un- untuk join ke mereka. Jadi kita butuh adanya si proposal ini gitu untuk istilah evaluasi sama aja kalau misalkan adik-adik lihat di aplikasi itu di email itu sebenarnya email itu sebagai proposal karena kita udah pernah meeting sama mereka atau kita udah pernah udah ngasih kontak misalkan ya di aplikasi Shopee, GoPay dan lain-lain ya istilah Gojek gitu. Nah, itu kan kita udah masukin kontak. Kita udah sesuai kualifikasinya ya. Kita misalkan naik ojek, naik apa, kirim barang. Nah, kita udah pernah ketemu lah sama si tukang ojek itu gitu ya. Nah, ketika tukang ojek itu kita udah lama nih, kita udah naik gitu ya. Atau kita belum nih, belum itu Gojek baru pakai si sennya aja, kita belum naik ojek. Nah, kita udah pernah pakai satu kali, atau kita belum pernah pakai, em, mereka kirim terus tuh proposal, lagi diskon Kak, lagi diskon, lagi diskon. Nah, ini masuknya di proposal gitu. Ini Kak lagi ada diskon promosi ini Kak gitu. Nah, ketika kita udah masuk di dalam sesuatu aplikasi itu. Nah, ketika itu barulah udah ada diskon nih, beli deh. Biasanya kita udah kepikiran mahal ngapain. Nah, terus akhirnya ada diskon jadi untuk si membeli. Jadi istilahnya ngirim email diskon itu itu termasuk proposal. Tapi kalau misalkan yang besar biasanya kita B2B ya, istilah bisnis to bisnis ya kita harus ngirim proposal, kita ikut tender dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ke yang kecil-kecil yang kita pakai sekarang, ya itu proposalnya dengan cara diskon. Nih contohnya ya, setiap hari itu tadi diskon aja terus kirimin untuk beli deh gitu. Akhirnya saya beli. Ya, habis itu menyesal. Tapi ya udah gitu. Ketika itu berarti dari penjualan ini kita butuh loyalty. Jadi istilahnya pembeli tetap beli ke kita. Jangan beli cuman pas diskon aja gitu ya. Nah, itu buat namanya retention di pipeline-nya. Jadi istilahnya kita tetap kirim-kirim terus proposalnya ke si customer. Biasanya ini kalau sini menurut saya sih balik lagi ya ke sini. Biasanya kita terus-terusan untuk membuat si customer itu em, apa ya? Oh iya ada diskon baru ya atau oh iya saya mau beli ini gitu. Untuk membuat si customer itu loyal. Gitu, ini pipeline-nya. Jadi di tugas adik-adik nanti amati tampilan si sales pipeline-nya itu. Gimana sih gambaran singkat secara tulisan aja menurut adik-adik gambaran singkat di aplikasi tersebut dalam mengelola dan prospek percepatan penjualan. Nih, sebentar saya contohin. Saya udah masuk ke saya pakai yang paling akhir ya, Zoro CRM yang gratisan. Hmm, biasa. Nah, sebentar saya share. Nah, ini aplikasinya adik-adik. Istilahnya pakai belum yang download atau apapun ya. Jadi ini contohnya. Nah, ini ada home. Ini home-nya. Nah, seperti ini. Ini ada demonya juga kalau adik-adik mau nyoba lihat aplikasinya. Em, kemudian untuk nih contohnya. Ini untuk tasnya. Untuk si para sales ini untuk apa ya? Jo ketika mereka oke nih ada untuk em, webinar atau apa. Mereka udah oke belum? Jadi si salesnya itu dari awal sampai akhir pekerjaan kita udah kasih tugas. Ini kamu tugasnya untuk ini, tugasnya untuk ini. Jadi kalau ini data untuk em, apa ya, udah progres apa belum? Gitu kayak Scrum lah. Kalau adik-adik udah pernah belajar.
Tapi kalau belum ya seperti ini gitu ya. Nah, ini kira-kira di mana eh, ini kerjasama sama si, misalkan sama si produk eh, untuk si bagian apa gitu ya. Ini misalkan sampel komersial atau king sampel gitu ya. Nah, ini ada eh, misalkan simple sample, sorry. Nah, seperti itu. Nah, ini kita masuk lagi my meeting gitu ya. Nah, nanti di setiap orang itu, di setiap si sales ini, jadi nanti ada meeting atau ada webinar atau misalkan mau ngapain gitu, demo atau apa. Nah, biasanya ketika saya kenapa ngomongnya HP terus ya atau elektronik, biasanya memang lebih sering keluar baru adik-adik. Elektronik kan terus-terusan, jual elektronik kan ada handphone yang lain baru lagi merek apa lagi biasanya si sales ini ada jadwal demo gitu. Jadi ini caranya untuk yang saya sebel adalah ketika saya tanya ini gimana kualifikasinya apa dia nggak bisa jelasin terus kita kayak ah gimana sih gitu kayak kita harus cari sendiri. Nah itu yang buat nah ini jadi untuk si salesnya itu paham. Nah kemudian ada ini kontak untuk si customernya. Istilahnya kira-kira saya eh, ini mau nih company-nya jadi B2B lah ya. Kalau ini untuk calling kira-kira mau pakai produk kita gitu. Nah, ini ada istilahnya kalau adik-adik lihat di sini kan dia ke si Chris. Nah, di sini juga ada nih Chris, Christopher. Kemudian siapa? Untuk dihubungi melalui email atau apa atau mau ketemuan atau mau Zoom dulu gitu ya. Nah, ini bisa apakah Kakak bisa nih? Nah, itu biasanya datanya untuk eh, dealnya. Nah, ini kemudian dari sini kita ada deal closingnya. Jadi di mana oh si King ini udah decision nih. Nah, misalkan ya si King nih dia mau ini kan kita jual aplikasi lah. Ini istilahnya contoh kita lagi jual aplikasi di sini. Nah, si King ini ternyata deal nih. Nah, udah nih sama eh udah nih dealnya kisaran 60 ribu. Nah, ini contoh aja ya. Nah, ini si salesnya siapa yang deal saya gitu misalkan. Ini contohnya eh, saya yang dealin gitu untuk mereka eh, closing gitu. Nah, ini misalkan close loss biasanya ini nggak oke, nggak jadi gitu ya. Atau close won atau ini mungkin butuh penjelasan lebih lanjut gitu ya. Nah, ini udah beli istilahnya. Terus tanggalnya tanggal berapa, negotiation gitu ya. Nah, ini contoh untuk aplikasi si salesnya. Nah, nanti report sendiri. Nah, ini biasanya ada email report-reportnya. Salah satu contohnya. Oh, nggak ada datanya. Oh, ini reportnya belum ada. Mungkin nanti kalau misalkan di entry, saya nggak terlalu in touch sama ini, tapi nanti ini kan gratisan ya. Jadi nanti datanya masuk ke si di dalam si aplikasi ini. Nah, ini contohnya. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi. Nanti kan istilahnya kalau kita di dunia si sales ini banyak banget salesnya nggak cuman saya aja gitu. Jadi nanti akan masuk siapa nih ininya. Nanti di sistem intinya yang pegang itu akan tahu misalkan oh saat ini eh yang masuk yang masuk untuk oke si Christopher misalkan atau si Kalisa. Nah, nanti si salesnya siapa? Nanti kita masukin lagi ke si salesnya gitu. Jadi kita bisa lihat untuk kira-kira oh udah masuk sales sekian atau ini kenapa loss, ini kenapa enggak gitu. Jadi kita juga bisa filter untuk data mereka gitu.
Nah, nanti adik-adik masuk lagi ke dalam sini. Jadi tugasnya adalah adik-adik cek beberapa nih aplikasi gratis yang saya share ya. Nanti cari yang free-nya aja. Mungkin kayak gitu sebagian. Nah, menurut adik-adik gitu ya. Jadi saya masukkannya adalah tugas mandiri. Adik-adik bisa lihat dan gambarkan secara singkat aplikasi tersebut yang membantu bagaimana aplikasi tersebut membantu kerja si salesman sehari-hari dalam mengelola prospek dan mempercepat proses penjualan. Nah, misalkan dari kontak tadi, oh udah ada kontak di bagian ini, aplikasinya, terus kemudian kualifikasinya udah terdetail di situ gitu ya. Tadi aplikasinya. Nih, di sini. Nah, dia mau ngapain aja nih? Oh, kompetitor. Nah, ini mau get approval. Dia dia maunya fokusnya apa gitu. Nah, kita bisa klik. Nah, seperti ini. Misalkan nih, misalkan untuk conversation kita bisa langsung kirim email ke dia. Jadi nggak usah langsung eh, nulis satu-satu, tapi kita langsung bisa langsung untuk progres ke si customer itu gitu. Nah, ini contoh untuk udah atau belum nih dikerjain progress atau masih waiting list. Jadi kita tinggal nanti kecek, oh yang ini belum nih tiga gitu. Oh yang ini udah diprogres. Oh yang ini udah komplit gitu. Nah kita bisa lihat dari si inputnya. Adik-adik bisa scroll-scroll aja mungkin meeting. Adik-adik juga tinggal langsung klik nanti langsung untuk seperti kampus ya join em, apa namanya join Zoom gitu kan langsung nggak ngeklik satu-satu gitu ya untuk di email dicari atau di WhatsApp gitu. Nah itu bisa langsung untuk uh, kerjasama sama si customer. Oh ya jam segini ada ini gitu ya, calls atau meetings. Nah ini callnya berapa ada recapnya, campaignnya juga ada. Nah ini kita bisa create campaign. Nah di sini kita bisa deskripsiin untuk kirim budgetnya berapa gitu. Jadi nanti kita bisa bikin campaignnya sendiri. Nah, import campaign gitu ya istilahnya. Nanti, nah ini bisa tinggal file dari file yang kita udah buat nih campaign bisa kita buat dulu dari em, berbasis CSV atau XLSX gitu ya. Itu biasanya import dari si contohnya si Word-nya itu atau mau pakai PowerPoint atau mau pakai apapun itu ya biasanya terus abis itu di save-nya di CSV. Saya pun input nilai eh inputnya pakai ini gitu. Jadi pakai manual dulu terus kemudian baru input. Makanya kenapa butuh admin untuk itu. Nanti langsung di input entry ke sistem agar sistemnya baca. Jadi kalau salah itu kita datanya berantakan. Nah, ini kolaborasi sama tim. Ini kita bisa untuk drive ya. Jadi kita bisa simpen, terus kemudian visit. Ini baru modul-modulnya aja. Gimana caranya gitu. Ini ada tata caranya. Nah, nih. Nah, ini bisa untuk robotnya ya. Kita bisa 24 jam per 7 hari untuk ketika mereka lagi butuh kita langsung bisa bales. Tapi ya balik lagi itu di time-nya 24 jam tapi kadang botnya itu harus diperbaiki lagi gitu. Nah, itu ini kita bisa generate kira-kira berapa yang mereka butuhkan, berapa waktu yang kita kasih berikan kepada si customer itu gitu. Ya, ini bisa dikonekin, kemudian di tracking dan delivery. Nah, mungkin kita bisa coba. Nah, nanti bisa dicoba-coba sih, nih adik-adik tuh. Biasanya kita, oleh karena itu, adik-adik mungkin sedikit belajar banyak Outlook ya, karena dibutuhkan sekarang bukan Excel lagi, tapi bisa memahami Microsoft Outlook gitu. Nah, biasanya kenapa? Karena nanti berbasis CRM atau email atau mungkin untuk
aplikasi cepetnya itu biasanya ngelinknya pakai si Outlook ini. Gitu adik-adik. Nah, ini ada extension juga. Nah, biasanya tergantung mau pakai aplikasi apa. Mungkin ini nanti bisa di-adjust sih menurut saya ketika adik-adik memang paham untuk itu. Cuman di saya nggak ngajarin untuk buat seperti apa. Cuman adik-adik setidaknya bisa balik lagi. Ya mungkin adik-adik bisa jadi buat sistem, suatu sistem yang dimana adik-adik oh nih ternyata bisa nih dari si sales ini masuk adik-adik bikin sendiri gitu ngikutin aplikasi orang luar-luar ini gitu. Nah di sini ada eh, contoh-contohnya. Nah ini bisa ada marketplace-nya gitu ya dari general. Terus kita balik lagi ini marketplace-nya. Nah ini kita apa aja aplikasi yang kita butuhkan gitu dan masuk lagi. Ini si sales ya. Nah, ini balik lagi ke modul. Nah, ini jamnya kita harus ngapain aja gitu. Nah, itu mempermudah si customer, istilah si sales sendiri gitu. Untuk ngubungin si customer, kapan ngubunginnya, terus kapan meetingnya, callsnya gitu. Dan dia bisa langsung setting ngelingin sama beberapa aplikasi. Mungkin kalau Google Address nih karena kita biar dapat si addressnya customer ya. Oh, di wilayah sini kita nanti langsung join untuk di sana. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Jadi nanti adik-adik bisa cuman giniin aja sih gambaran singkat sebentar. Ini sebenarnya cuman ngomongan aja. Sebenarnya bisa pakai AI, cuman adik-adik harus lihat dulu. Kalau nggak lihat nanti em, sebentar. Kok nggak bisa? Nah, ini jadi adik-adik lihat aplikasi yang lain ya mungkin ya. Atau mungkin adik-adik mau pakai yang Zoro aja, Johor aja juga nggak apa-apa. Jadi adik-adik lihat lagi tampilan secara dalam. Tadi kan ada gambaran-gambaran singkatnya bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut dalam membantu kerjanya si salesman ini dalam sehari-hari untuk mengelola prospeknya. Nah, mungkin nanti masuk ke arah sini, adik-adik jelasin, oh di kontak nanti ada di bagian ini. Terus kemudian jelasin nih kira-kira tadi ya, nih kontak salah satu contohnya. Sorry. Nih, di kontak salah satu contohnya mungkin tadi di home. Nah, di kontak oh ternyata ada di bagian kontak gitu ya. Dia punya untuk sistemnya. Nah, di sini ada kontak-kontaknya. Kira-kira siapa si ownernya? Di kontak ada di bagian kontak gitu ya. Dan di sini ada terdiri dari si kontak name-nya, account name-nya, email, dan lain-lain untuk produk ownernya. Terus kemudian nanti adik-adik bisa jelasin sedikit-sedikit lah. Nah, kemudian ini kan gambaran secara singkat aja ya adik-adik. Jadi adik-adik lihat gambaran secara singkat. Nah, terus kualifikasinya kan tadi ada tuh ya. Kalau adik-adik lihat di sini, dia ada kualifikasinya. Nah, ini kalau kita ngomong leads, ini ada company-nya. Kira-kira dia kualifikasinya apa? Sebentar. Account. Biasanya dealnya. Nah, ini ada qualification-nya kira-kira ini. Nah, ini. Misalkan customize CRM to your need. Biasanya ada em, spek-speknya. Jadi adik-adik bisa untuk overview di dalam si account tersebut. Ya, misalkan di account ada qualification-nya apa yang dibutuhkan.
gitu. Nah, itu nanti what they need gitu ya. Ini misalnya needs analysis atau value proposition. Jadi eh, kita tempatin nilai mereka di mana sih gitu kira-kira. Apa kita kasih sampel dulu ya? Gitu biasanya ah, ada sampelnya atau nanti kita biasanya dimasuk di home aja juga udah dapet di situ. Nah, misalnya kita lihat. Nah, ini di sini adalah sampel untuk seeking mau ngapain sih gitu. Nah, ini kan baru ini ya. Kita bisa lihat tadi untuk qualification masuknya di sebelah mana gitu. Nah, itu yang bisa ada adik jelaskan, oh ini lebih mempermudah nih, jadi decisionnya kita udah ada tasnya ngapain aja nih. Oh, kita harus kayak gini untuk oke nggak nih kita udah close, tapi kita harus ada decision karena dia maunya 60.000. Apakah si manajer ini approve apa enggak? Oh, approve gitu. Baru nanti, oh ya udah tinggal nunggu si em, pilihannya si Chris gitu. Nah, itu bisa dealnya juga bisa kelihatan. Nah, ini dealnya kita sesuai dengan kualifikasi si customer gitu. Dari situ nanti adik-adik bisa lihat lagi meetingnya. Tadi meeting udah ada proposalnya, udah ada tadi contoh-contohnya, closingnya itu di sebelah mana. Jadi nanti adik-adik cuman ya jelasin secara singkat lah gambaran yang bagaimana aplikasi yang adik-adik pilih untuk membantu kerja si salesnya tersebut. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cuman kayak ketikan aja kok menurut adik-adik gimana adik-adik explore untuk si aplikasi tersebut. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan hari ini? Hmm, coba dikerjain ya untuk Tidak ada, Bu. forumnya sampai 15 Mei. Jadi 2 hari nih. Ntar jangan lupa dikerjakan. Em, mungkin yang lainnya tadi nggak ada ya? Tidak ada. Misalkan kalau tidak ada yang bertanya, ada yang mau bertanya, silakan. Gak apa-apa, jangan malu-malu daripada ntar bingung gitu. Oke. Maaf Ibu, Ibu Ah, bertanya sedikit. boleh Lennox? Maksudnya tugasnya kayak ketong mm, pakai satu aplikasi lalu ketong jelaskan Hmm, aplikasi ini dia macam iya, ketong bikin sesuatu macam gitu aja Kak Ibu. iya, macam itu Atau aja. oh siap Bu. Jadi menjelaskan Terima kasih Bu. ini kan eh, untuk pipeline, istilahnya sales pipeline kan ada alurnya nih. Nah, si aplikasi misalkan masuknya di pipeline drive nih. Nah, ini kayaknya pipeline drive beda lagi nih. Adik-adik bisa masuk ke aplikasi itu, kemudian biasanya pakai Google doang udah bisa masuk kok gitu. Yang gratis cari yang ini saya cari yang gratisan ya. Jadi adik-adik bisa masuk gratis. Atau misalkan mau Zoro juga, Zoho juga nggak apa-apa. Atau mau Salesforce juga nggak apa-apa. Nah, itu nanti misalkan pipe drive. Nah, kita bisa lihat di alur aplikasi itu gambarannya gimana nih dari kontak kualifikasi. Misalkan tadi ya, di kontak dia menggambarkan ada nama, alamat, email, dan lain-lain di pipe drive ini. Atau mungkin di pipe drive ini digabung antara kontak dan kualifikasi yang mereka butuhkan. Atau misalkan kontak aja gitu. Kontaknya dia ada email dan nomor telepon gitu misalkan. Nah, kemudian ada kualifikasi. Nah, yang mereka butuhkan tuh apa gitu ya? Dari yang mereka interest itu mereka butuhkan tuh apa gitu. Dari situ ada nggak di situ? Ya ngomong nggak, oh ternyata misalkan adik-adik nggak dapet nih, kok nggak ada kualifikasinya ya? Adanya di mana nih gitu. Nanti adik-adik explore aja aplikasinya yang menurut adik-adik masih kurang atau ini kayak lebih bagus. Kalau menurut saya, adik-adik buka 2 aplikasi misalkan agar bisa memperkuat em, argumen adik-adik. Tadi kan saya udah buka Zoho, nanti adik-adik buka yang lain gitu selain Zoho. Nah, adik-adik bisa pipe drive atau si Salesforce, adik-adik bisa lihat nih, yang Zoho kan saya udah buka nih. Ternyata di Zoho kayak gini, di pipe drive kayak gini. Nah,
Di Pipedrive itu perbedaannya sama si Zoho, misalkan dia itu ada kontaknya itu lebih lengkap gitu. Misalkan adik-adik nanti sambil nonton YouTube saya kan ada Zoho nih. Nah, di Pipedrive atau si Salesforce kan beda nih pasti user interface atau user experience-nya. Nah, itu yang bisa menjadi gambaran adik-adik dalam berargumen gimana sih gambaran singkatnya aplikasi tersebut dalam membantu si salesnya ini gitu. Oh dia udah ada kontaknya, udah kualifikasinya lebih detail dibanding si Zoho. Di Zoho cuman kayak gitu aja sama ngelinknya. Kalau di Pipedrive lebih enak gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Dapat dipahami? Ya bisa adik-adik bisa lihat aja menurut adik-adik gambaran si aplikasi ini seperti apa gitu. Dan adik-adik explore aplikasinya gitu. Jadi nggak cuma saya yang explore tapi adik-adik bisa lihat juga. Oh, ntar dipahami. Tadi kan saya cepet aja tuh kasih lihat nih ada ini ada ini. Adik-adik sebenarnya bisa dalemin tuh. Kan di situ ada apa get knowledge-nya tuh ya buat gimana sih cara pakai aplikasi itu. eh, Gimana sih caranya untuk si sales ini kerja. Oh, dari sini sampai sini. Tadi ada penjelasannya. Kalau adik-adik nggak ngerti bahasa Inggris, karena ini orang luar semua yang buat ya, eh, bisa ditranslate aja gitu. Oh, ini tuh buat ini gitu. Seperti itu. Tadi dapat dipahami untuk ini tugasnya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham, paham. Oke. Paham Bu, paham Bu. Jadi adik-adik bisa explore nih si aplikasinya. Ini saya contoh ya, karena kita kan nggak bisa. Ini saya nggak ngajarin coding kan. Jadi saya untuk bikin suatu aplikasi gitu. Jadi saya gimana caranya adik-adik explore aplikasi Customer Relationship Management ini eh, berdasarkan ke si SFA ini atau Salesforce Automation gitu. Gimana sih caranya mereka bekerja gitu. Oh, ternyata pakai aplikasi gini. Ini salah satu aja ya saya cari yang gratisan. Tapi adik-adik bisa sebenarnya yang bayar tuh di kantor saya bagus banget gitu. Saya nggak bisa buka karena kan hanya hanya pihak si sales sama marketing aja yang bisa buka gitu. Saya nggak bisa contohin, tapi mereka bikin sendiri dari pihak ketiga gitu. Jadi memang custom biasanya mereka dari perusahaan itu. Nah, adik-adik tuh bisa nanti lihat nih, oh nih contohnya gini pakai pihak ketiga dulu juga nggak apa-apa gitu. Oh lihat ini, oh yang mana yang menurut adik-adik itu paling oke dari secara tampilan gitu. Jadi ya adik-adik tinggal gambarin singkat aja tentang aplikasi itu. Apakah ngebantu atau malah ngeribetin, nah itu bisa aja. Tergantung menurut adik-adik seperti apa. Jadi ini kita explore aplikasi aja gitu. Dan pendapat adik-adik tentang aplikasi si SFA ini gimana gitu secara mendalam dalam si sales pipeline ini. Sales pipeline saya udah taruh di sini ya. Kemarin saya belum taruh di situ. Saya lupa kelupaan. Cuman nanti adik-adik bisa nonton ulang Zoom ini saya taruh di YouTube kalau misalkan ada yang ketinggalan gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham? Jadi nanti mungkin bisa dikerjakan. Sekarang udah ada ChatGPT, ada Gemini, ada Claude, nah, bisa ditanyakan ke mereka. Tapi adik-adik sambil explore juga ya. Saya nggak mau AI banget di copy gitu. Tapi adik-adik bisa tanya, oh ini sistemnya kayak gini. Terus lihat lagi aplikasinya, oh aplikasinya kayak gini. Jadi adik-adik sambil explore. Tapi kalau adik-adik nggak tahu, nanya mereka. Tapi kalau misalkan udah buntu, tanya saya aja juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti bisa ke grup, Bu, kalau ini kayak gimana gitu. Saya feel free banget kok, misalkan adik-adik WA grup gitu, atau mungkin malu ya WA chat saya pribadi gitu, nggak apa-apa. Tapi eh, biasanya saya jarang lihat WA di luar di jam kerja gitu. Saya malam-malam baru lihat gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Apakah sudah jelas? Jelas Bu, jelas. Oke, baik. Terima kasih banyak hari ini. Mungkin kita tutup eh, hari ini dengan pantun. Saya nggak bisa pantun sebenarnya. Buah nangka, buah kedondong. Mana nih cakep? Em, Ayo dong, Cakep. semangat kakak. Jangan nyerah dong. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa Cakep. minggu depan.
Eh, kita ketemu lagi. eh, Mungkin kita bakal lebaran nih ya, banyak libur, kita holiday gitu ya. Yeay gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke.